Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih telah hadir di dalam perkuliahan saya di hari ini ya, hari Jumat tanggal 18 Mei tahun Maret ya, mohon maaf, Maret tahun 2022. Saya berharap Mas Mbak semua di sini dalam kondisi sehat ya, meski di masa pandemi yang saat ini juga masih belum berakhir, tapi saya berharap Mas Mbak semua selalu diberi kesehatan ya, baik Mas Mbak semua, keluarga yang ada di rumah, orang tua semua selalu diberi kesehatan ya, baik dari Mas Mbak dari jurusan D3, D4 maupun S1. Baik, pada malam hari ini ya kita akan melanjutkan pertemuan untuk pertemuan kita ya. Berarti kita sudah masuk di H-1 materi ya. Nanti kita ada satu materi lagi setelah ini. Nah, materi finishingnya itu nanti adalah ini 3 masih 2 materi lagi berarti ya. Nah, ini nanti di materi pertemuan yang ke 12 ini nanti 13 ya, maksud saya ke 13 ini nanti kita akan lebih membahas tentang bagaimana kita membuat create, update, delete ya. Jadi bagaimana kita membuat connectivity ke database dengan form handlingnya ya. Sebenarnya kemarin form handlingnya ya ada validasinya ya, hanya saja ini nanti bisa dikembangkan sendiri sama Mas Mbak semua. Bahwa yang saya contohkan nanti di sini berupa source code yang sudah saya buat ya, source code yang sudah saya buat nanti akan saya jelaskan case by case-nya. Nah, nanti source code saya ini ya bisa dipakai sama Mas Mbak semua yang ada di sini karena nanti akan saya share ya. Akan saya share ya, mulai dari bagaimana cara kita mengkoneksikan dengan database yang database dan tabel yang sudah kemarin kita buat, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan menampilkan data, maksud saya bagaimana cara kita menampilkan data, kemudian bagaimana cara kita untuk mengedit data, menghapus data ya, menampilkan data seperti apa nanti yang akan saya bahas di pertemuan kita pada malam hari ini, di pertemuan 13 ini. Nah, nanti di pertemuan yang ke-14 menjelang pertemuan akhir ya, nanti kita akan mencoba untuk membuat tampilannya itu bisa lebih responsif ya. Saya harap juga nanti apakah nanti kita ke tampilan atau nanti kita harapan saya sih tampilannya juga bisa responsif ya, karena kita sudah belajar tentang web responsif kemarin. Jadi kita tempelkan di sana, kemudian di pertemuan akhir nanti kita bareng-bareng melakukan upload ke hosting ya. Saya harap Mas Mbak semua sudah mempersiapkan untuk untuk hostingnya. Jadi di hostingnya nanti bisa dibuat ya agar bisa menjadi terisi dengan website yang ada gitu. Jadi memang di dalam hosting nanti itu bisa digunakan, bisa diakses dimanapun dan kapanpun, dan nanti juga ke depan kalau memang itu hosting yang tadi saya sampaikan kemarin berlangganan atau memang tidak berlangganan yang menggunakan free ya, mungkin akan ada saatnya pasti akan dihapus oleh pihak hosting ya. Namun
kalau menggunakan apa namanya tanpa menggunakan hosting, tanpa berbayar, yang berbayar, misal berbayar juga ada waktunya ya, bisa 1 bulan, 1 tahun, pasti akan hilang. Namun bagaimanapun juga ada kenang-kenangan paling tidak ya. Tapi source code yang sudah teman-teman buat di sini juga diarsip ya. Siapa tahu nanti ke depan bisa bermanfaat. Dan kalau bisa malah bisa dikembangkan untuk teman-teman yang sudah bekerja di perusahaannya ya, ingin membuat apa, misal membuat sistem inventory gitu ya, sederhana gitu, atau sistem arsip dokumen sederhana, bisa gitu. Jadi dikembangkan dalam bentuk apapun. Website yang kita pelajari mata kuliah ini ya, mulai kita belajar dari nol sampai kita belajar bagaimana cara menggunakan sampai ke hosting, tanpa diupload di hosting sebetulnya bisa. Hanya saja kita saya ingin Mas Mbak semua juga kenal bagaimana cara kita melakukan proses upload ke hosting itu. Baik, kita akan masuk ke, ya sebetulnya kita udah masuk materi ya, tadi isinya opening, penjelasan tentang bagaimana output perkuliahan kita nanti ke depan. Nah, jadi sebetulnya nanti kita akan membuat ini ya, mungkin kita sudah sering lihat tampilan-tampilan seperti ini ya, dengan ada bagaimana cara kita membuat CRUD ya, create, read, update, delete ya, data mahasiswa ya. Ini sebetulnya adalah field data mahasiswa yang kemarin sudah kita buat ya. Kemarin database kita kan ada nama, ada NIM, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, sekarang bagaimana kita di database itu bisa kita olah tanpa kita harus melakukan inspeksi langsung ke database-nya. Karena biasanya yang kita ketahui kalau kita menggunakan aplikasi misal kayak di Siakat lah, misal contoh sederhananya. Di Siakat itu kan kita tinggal data sudah tampil, bagaimana cara kita menambahkan, misal tambah data, kemudian mengedit, menghapus itu tanpa kita masuk ke database. Lah itulah yang dinamakan CRUD ya, create, read, update, delete. Nah, di sini nanti saya akan membahas semua bagaimana cara kita menampilkan data, melakukan koneksi dulu yang awal. Ya, kita membuat koneksi, kemudian kita menampilkan data dari koneksi tersebut, menampilkan data ini, kemudian bagaimana cara kita menambah data, kemudian bagaimana cara kita mengedit data, kemudian bagaimana cara kita menghapus data. Ya. Ini sudah saya buat source code-nya ya. Sangat sederhana sekali sebetulnya. Baik, kita mulai dari connectivity ya. Jadi bagaimana cara kita menghubungkan, mengkoneksikan database kita ke tampilan tadi ya. Saya transition dulu. Baik, di dalam ini ya kita pakai apapun boleh ya, mau pakai Notepad++, ini saya pakai Visual Studio Code atau pakai Sublime atau pakai editor lain terserah ya. Yang pertama kita bagaimana kita melakukan koneksi ke database-nya ya. Nah, ini sangat simpel, sebetulnya ada beberapa caranya. Ini saya contohkan yang simple. Jadi yang pertama kita harus membuat file dengan nama koneksi.php. Syaratnya semua ya di htdoc itu nanti dimasukkan ke dalam satu folder ya. Nah, saya contohkan yang di htdoc. Oke, ntar saya pilih source-nya dulu. Nah, ini merupakan folder kita dulu ya. Ini merupakan folder kita dulu waktu awal-awal. Nah, ini saya masukkan ke dalam folder yang namanya latih CRUD. Di dalam folder ini isinya adalah ada koneksi, ada indeks ya, ada
tambah ya, ada edit, ada hapus. Jadi semua nanti dimasukkan ke dalam satu folder itu tadi ya, folder latih CRG atau apapun terserah namanya foldernya, atau kemarin folder yang sudah dibuat sama teman-teman silahkan ya. Silahkan bereksplorasi nama foldernya apa, kemudian tidak saya tentukan ya harus membuat apa, tapi ini adalah kebebasan Mas Mbak semua untuk bisa bereksplorasi ya. Ini bentuk sudah dalam satu folder ya, ini apa namanya, terbentuk beberapa file ya, tapi syaratnya adalah extensionnya harus PHP karena kita nanti base-nya adalah PHP. Baik, kita masuk ke koneksi lagi. Jadi dari folder tadi yang pertama kita buat adalah koneksi. Kita simpan dengan extension koneksi.php ya, koneksi.php. Nah, koneksi.php itu ada apa isinya ya? Kita ada variabel yang namanya koneksi, kita deklarasikan variabel yang namanya deklarasi variabel. Ya, variabel kita namakan koneksi. Kemudian MySQL Connect ini adalah apa ya? Source code atau source bagaimana kita membuat koneksi ke database. Ya, ini merupakan function yang ada di MySQL ya, function ada di MySQL untuk PHP. Bagaimana cara kita mengkoneksikan ke apa namanya, database. Jadi kan open a new connection to MySQL server alias ya MySQL construct. Ya, di dalam function ini ada parameternya yaitu hostname-nya, username-nya, password, database, ada port, ada socket. Tapi yang bisa dipakai adalah hostname, username, password, dan database. Nah, ini disesuaikan dengan username, password, dan database yang ada di database kita ya. Kalau localhost ya kita menggunakan localhost ya kalau di lokal. Kemudian pasti defaultnya itu adalah root. Ini passwordnya kosong. Kemudian database yang kemarin kita simpan itu namanya apa? Kemarin kan kita namakan stacom.db. Bisa teman-teman lihat ya di video sebelumnya bagaimana cara membuat database-nya. Kemudian selanjutnya adalah langkahnya untuk melakukan cek koneksi. Ya, cek koneksi ini merupakan untuk memastikan apakah database yang kita buat itu bisa terkonek dengan website kita atau tidak. Nah, jadi ini fungsi adalah return to error code from last connection, connect call. Jadi dipanggil koneksinya apakah jalan atau tidak. Kalau koneksi gagal nanti akan menampilkan pesan gagalnya seperti apa. Ya, baik. Kalau berhasil nanti dia akan muncul ini, karena kalau kita pesannya berhasil ditampilkan nanti akan muncul di page yang kita buat. Baik, kita sudah membuat koneksi. Misal untuk koneksi sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat file lagi ya dengan nama index.php. Ini nanti yang akan fungsinya adalah untuk menampilkan datanya. Sama dalam folder tadi kita namakan index.php. Ini seperti kemarin kita ada HTML, head, title ya, body. Kita menggunakan H2, BR ya. Kemudian ini merupakan kemarin tag untuk link ya. Kita linkkan ke href ke tambah data. Syaratnya kalau dalam satu folder tidak perlu menggunakan base URL atau menggunakan slash folder ya, tapi langsung ke filenya apa. Dan ini kita tampilkan dalam bentuk tabel ya. Tabelnya kemarin adalah nama, nomor ini sebetulnya tidak diambil dari database, tapi dari increment yang kita buat nanti di sini ya. Ada nama, ada NIM, ada alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan aksinya apa. Kemudian di dalam tabel itu kita tampilkan
untuk PHP-nya ya. Ini inti harus di-include koneksi karena ini fungsinya adalah koneksi ini untuk melakukan pengecekan apakah koneksinya berhasil atau tidak, karena belum tentu kita kadang ada database yang terpisah, itu belum tentu database itu bisa digunakan terus. Biasanya ada saatnya database itu putus. Nah, perlu adanya include koneksi, kemudian ini increment-nya kita mulai dari 1, angkanya nomornya mulai dari 1, kemudian kita buat variabel penampungan data di sini untuk apa? Untuk melakukan MySQL query. MySQL query itu adalah untuk melakukan perform a query on the database ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan query ke database, yaitu dengan koneksi MySQL dulu ya. Variabel koneksinya tadi yang ada di MySQL di dalam sini tadi ya. Ini ada koneksi, ambil dari sini. Ini ya. Oh, ini ada koneksi dari mana? Bukan dari sini ya, tapi dari sini ya, dari file koneksi. Kemudian selanjutnya adalah koma select bintang from mahasiswa. Ini fungsinya adalah mengambil data dari tabel mahasiswa. Ya, bintang ini artinya semua variabel yang ada di tabel diambil semua. Kemudian saat datanya sudah ditampung, selanjutnya adalah kita tampilkan dalam bentuk array ya, fetch a result ya, row as an associative a number array or put. Jadi di sini fungsinya dia adalah untuk membuat data itu menjadi data array ya. Jadi associative array lah kemarin yang kita bahas saat data array. Nah, dengan apa? Dengan data yang sudah kita tampung tadi ya, kita juga deklarasikan dengan D array-nya. Kemudian kita tampilkan di sini, kita pakai while, itu sama seperti untuk melakukan for each ya, menggunakan looping juga bisa. Jadi yang kita tampilkan adalah untuk nomor ini dari increment ini, bukan dari database. Kemudian menampilkan array data namanya adalah seperti ini ya, $D kurung siku petik nama, sama seperti yang lain, name, alamat, jenis kelamin ya, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir ya. Kemudian di sini kita akan ada untuk actionnya, kita akan edit dan kita lakukan hapus. Nah, ini caranya adalah seperti ini. Jadi ini memanggil ID-nya, ID berapa yang akan kita edit, ID berapa yang akan kita hapus. Caranya seperti ini, ID sama dengan PHP echo ID mahasiswanya berapa ya, ini edit dan dihapus. Jadi proses edit dan hapus ini diambil langsung dari data mahasiswa atau dari ID-nya mahasiswa. Nah, hasil dari ini nanti dia akan muncul tampilannya adalah seperti tadi ya, seperti ini. Kalau dia berhasil, dia akan menampilkan data seperti ini ya. Ini merupakan data yang sudah kita buat tadi ya, data yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian saat kita sudah berhasil menampilkan data ya, bagaimana cara kita melakukan penambahan data ya. Nah, penambahan data ini kita ada di tambah data ya. Tambah data ini adalah seperti yang sudah kita buat di sini tadi di source code tadi, bahwa di sini ada yang namanya tambah.php ya. Jadi kita buat file yang namanya tambah.php. Buat tambah.php ya, ini tambah ya. Saat nanti dia diklik akan menampilkan tampilan seperti ini ya, tambah data ya. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana cara membuatnya ya, kita akan masuk ke tambah.php. Tambah.php sama seperti tadi, hanya saja yang kita fokuskan adalah di form handling ini ya. Actionnya adalah ada nanti file action untuk melakukan query ke insert data ke database. Nah, ini namanya nanti tambah action.php. Fungsinya apa? Inilah yang nanti dia akan menambahkan ke database
Jadi tidak serta-merta langsung ada form handling ini kemudian langsung masuk database, enggak, tapi harus ada proses di sana di dalam form handlingnya itu untuk mengarahkan ke query untuk insert ke database lain. Ini fungsinya. Nah, yang penting diperhatikan ya, ini saya membuat menggunakan tabel ya, tapi tanpa menggunakan border. Kalau border pas nanti kelihatan ya, garis-garisnya itu bordernya saya nulkan. Kemudian tr, td ya, ini kita menggunakan nama. Kemudian ini saya menggunakan form input nama ya, tipenya text. Jangan lupa ini name-nya harus ada karena ini yang nanti akan dipanggil di sini untuk proses penambahan data ya. Kemudian yang juga sama, kalau name saya pakai tipenya number karena saya ibaratkan bahwa name-nya nanti tidak ada kombinasi hurufnya tapi full angka biar nanti kita belajar membedakan ya. Kemudian ini name. Kemudian alamat saya menggunakan text area. Jadi cara menggunakan text area adalah seperti ini ya. Nanti ini tetap tipenya teks, ini alamat penting ya untuk alamatnya. Kemudian jenis kelamin saya menggunakan drop down ya, atau menggunakan select option ya. Jadi di sini jenis kelamin, ID-nya jenis kelamin, value-nya langsung saya deklarasikan karena hanya dua, L sama P ya. Nah, ini kemudian tanggal lahir saya pakai input tipenya date. Ini adalah tanggal lahir. Ini penting adalah name ini penting ya. Name ini penting. Kemudian yang paling bawah adalah menggunakan tipe input ya submit. Saya kasih value simpan. Nah, itu nanti akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ya. Selanjutnya, setelah kita membuat tampilan seperti itu, kita membuat actionnya ya, action form handlingnya yaitu adalah tambah underscore action.php. Jadi kita buat tambah action di sini. Ya, sama seperti sama seperti yang lain, kita pertama harus kita include-kan untuk koneksinya ya. Untuk koneksinya harus kita include-kan di sini, include koneksi, kemudian di sini adalah menangkap data yang dikirim dari form ya. Jadi di sini kita ambil, kalau kita action tadi post ya. Kan actionnya kita post. Jadi post ya, caranya seperti ini. Kemudian nama, ini adalah nama-nama yang tertuang di dalam name tadi. Jadi harus sama ya. Ini namanya nama ya. Ini juga nama, name, seterusnya sampai yang terakhir adalah tanggal lahir juga harus sama. Jika dia berbeda, maka datanya tidak akan bisa masuk ke database. Nah, ini adalah penampungannya ya, variabelnya, variabel untuk penampungan dari form-form tadi ada nama, name, alamat, jenis kelamin dan tanggal lahir. Kemudian di sini ada query. Query-nya di sini adalah fungsinya query untuk melakukan penambahan ke database ya. Penambahan ke database. Pertama memang cek koneksi dulu ya. Apakah koneksinya bagus atau enggak. Nah, query untuk melakukan insert penambahan data ke database adalah ini ya, insert into mahasiswa ya. Jadi insert kemana? Tabel mahasiswa, value-nya apa? Ini kenapa saya petik-petik? Ini value ini adalah urut sesuai dengan database-nya ya. Ini ID sebetulnya, tapi ID-nya saya kosongi karena ID ini adalah atau increment, dia otomatis ya, otomatis. Kemudian ada name, ada nama, alamat. Ini adalah mengambil penampungan variabel dari ini. Jadi perhatikan tanda petiknya, perhatikan komanya, jangan sampai ada yang terlewat sampai akhir ya. Oke, kalau sudah dilakukan query maka dia akan redirect ke index.php lagi. Ya, contohnya seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan jumlah variabel yang akan kita simpan di database. Oke, coba kita di sini ya. Namanya ya, kita coba kasih nama Tor gitu ya.
NIM-nya 2233 maaf, belum saya set. Baik, ini saya namakan TOR ya. NIM-nya 22334455 ya. Kemudian alamatnya Tegal. TOR-nya Ngapak. TOR-nya ya, laki-laki. Ini tanggal lahirnya ya. Tanggal lahirnya dia lahir di tahun 2000, bulan Februari ya. Tanggal 1. Kita simpan. Masuk ya, TOR. Ya, TOR NIM-nya sekian-sekian. Asli Tegal. Jenis kelaminnya laki-laki. Tahun lahirnya 2000 ya. Ini adalah contoh bagaimana return value, hasil dari bagaimana kita menambah data di database. Ini otomatis sudah masuk ke database, karena kalau kita refresh browsernya, dia tidak akan berubah. Biasanya kalau hanya temporary data, dia hanya di refresh gitu udah hilang datanya gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat proses ya, tampilan bagaimana untuk menambah data. Oke, sampai sini jika ada yang ditanyakan silahkan silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya komentar atau di live chat, ini akan saya jawab juga di live chat. Terkait pertanyaan-pertanyaan materi ini ya, kita sudah sampai ke bagaimana cara kita menambah data. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan edit data ya, atau merubah data. Ya, ini kan ada edit data ini ya. Bagaimana cara melakukan edit data? Nah, ini akan kita bahas bersama. Oke, edit data. Misal kita klik edit, dia akan memunculkan data-data yang ada di sini, yang ada di database tadi. Ya. Jadi memang yang ada di database akan ditampilkan di sini dulu, baru dilakukan proses update. Jadi tidak bisa langsung dilakukan update tanpa mengambil data dulu dari database. Jadi memang proses ini ada 2 step ya. Step 1 adalah mengambil data dulu by ID-nya. Jadi di URI tadi yang saya sampaikan tadi ya, di URI ini sesuai dengan ID yang ditampilkan tadi ya. Ini diambil juga ID 1 seperti itu. Jadi di dalam edit datanya itu mengambil data dulu ya. Jadi datanya diambil dulu. Kemudian setelah diambil datanya, diedit datanya, dia akan proses mengupdate data. Lah, query update nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Baik, kalau begitu kita masuk ke source code lagi, kita ke edit.php. Ya, edit.php sama seperti tadi ya. Kemudian ini tombol untuk kembali ya, tadi lupa saya menyampaikan, ini kembali ke index.php. Jadi di sini paling awal kita melakukan cek koneksi lagi. Kemudian kita deklarasi ID. ID ini get ID itu sebetulnya ada get ID dari URL. Ya, ini associative array of variable pass the to be current script via the URL parameter. Tadi kan di atas ya saya sampaikan parameternya adalah ID ya, ini mungkin nggak begitu kelihatan, tapi nanti kalau dicoba source code-nya lagi bisa kelihatan ya, di current URL tadi. Oke, kemudian di sini ya ada variabel lagi penampungnya di sini ya, bahwa dari query tadi select
mahasiswa tapi by ID. ID yang diambil dari URL tadi ya. ID 1 berarti where select bintang from, men-select semua variabel dari tabel mahasiswa, di mana ID mahasiswanya adalah ID yang dari URL. Ya ID 1 ya ID 1. Kemudian ini tadi metodenya tetap post juga, ini menggunakan tambahan lagi edit action. Kalau tadi kan tambah action, kalau ini edit action. Bedanya kalau di edit itu dia menangkap, karena dia ada while-nya ini ya, seperti tadi akan kita saat menampilkan data. Jadi di sini ada proses untuk menampilkan associative array-nya ya, fetch result row ya, menampilkan row-nya dari data yang ditampung tadi dengan variabel penampung D ya. Di sini ditampilkan. Kalau diedit dia harus memunculkan yang namanya ID mahasiswa. Karena ID mahasiswa ini sebagai key untuk kita melakukan edit data ya. Melakukan key, kemudian di sini statusnya kenapa ini adalah hidden ya? Karena ini tidak akan kita tampilkan. Jadi di hidden lah bahasanya gitu. Di hidden, tidak ditampilkan agar tidak terlihat itu di dalam form. Nah, kemudian di sini adalah nama ya. Name ini jangan lupa, jangan sampai salah. Ini dia menampilkan nama dari D ini diambil dari database tadi dengan ID 1. Nama, kemudian name diambil juga dari name, kemudian alamat ya diambil dari database tadi karena selectnya adalah select bintang, jadi select semua. Dan jenis kelamin, nah ini jenis kelamin ini juga karena ini hanya ada 2, bisa dilakukan kalau select option itu adalah ada value L selected ya. Kemudian kalau di P juga selected, itu masalah dipilih apa gitu. Kalau dari database itu memang L ya, nanti selectednya L. Kalau P selectednya juga P. Jadi menggunakan kondisi if else yang sudah kita pelajari juga di sudah kita pelajari juga di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah ini cara mengambilnya seperti ini. Jadi beda dengan yang lainnya karena ini harus menggunakan kondisi. Karena ada selected value-nya. Kemudian kalau tanggal lahir ya. Jadi tanggal lahir saya menggunakan date ya. For value-nya menggunakan tanggal lahir ya. Jadi tanggal lahir yang dari database diambil dan ditampilkan di sini. Ini nanti adalah outputnya adalah ini. Outputnya adalah ini ya. Nah kemudian bagaimana cara kita membuat update update actionnya atau update aksinya adalah seperti ini ya. Hampir sama seperti kita menggunakan tambah action, hanya saja di edit action ini kita sematkan ID mahasiswanya. ID mahasiswa ini bukan untuk kita mengedit ID-nya, tapi adalah posisi kita untuk mengambil ID dari where-nya ya. Jadi data mana yang akan kita edit, data mana yang akan kita ambil. Jadi di sini yang ditambahkan adalah ID mahasiswa. Di sini tidak ada. Di sini ada ya. Maaf. Di sini tidak ada. Kalau di sini ada. Jadi tambah satu kolom. Di sini ada mahasiswa. Kemudian untuk query-nya kalau ditambah tadi menggunakan insert, kalau diedit ya itu menggunakan update ya. Update tabelnya namanya apa? Set. Name ini adalah nama variabel yang ada di database. Jadi jangan terbalik karena ini saya samakan ya. Kalau memang nanti ada yang beda namanya jangan sampai terbalik antara variabel yang ada di database dengan variabel yang ada di sini. Ya, ini saya samakan karena biar lebih mudah. Tapi sebetulnya kalau lebih baik memang dibedakan ya agar tidak mudah tertebak untuk nama variabelnya. Di name ya, ini nama, kemudian alamat sama ya, setnya kita update semua ya, name, nama, alamat, jenis kelamin, ya, tanggal lahir.
where ya ID mahasiswanya apa ya? ID mahasiswanya adalah diambil dari sini tadi, yang ada di sini tadi ya. Nah, ambil dari sini. Kenapa ini juga ditampilkan? Karena untuk proses dari sini. Nah, coba kita lakukan updating ya. Kita lakukan updating via form ya. Misal yang kita akan update adalah Tony Stark. Kita tambahi kata-kata update. Ini kita kasih 00 misalnya. Semarang update. Nah, ini kita ganti P. Ini kita ganti tanggalnya 31 Desember. Coba kita klik simpan. Nih, udah berubah ya. Tony Stark update, ini belakang kita ganti 0, ada Semarang update, ada P, kemudian ada ini. Bagaimana kalau kita hanya update satu saja, misal, oh P-nya kita ganti L saja, bisa. Semua tidak berubah, yang berubah hanya jenis kelamin saja. Nah, ini adalah contoh dalam proses melakukan edit data ya. Tadi ada dua, yaitu edit .php dan edit action.php ya, ini yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan penghapusan data. Ternyata datanya ada yang salah ini ya, mau kita hapus ya. Kalau edit ya, kalau hapus itu adalah form yang paling sederhana ya, sederhana sekali ya. Kalau hapus ini ya, hapus form hapus ini. Nanti bagaimana cara kita melakukan penghapusan. Lah di sini bagusnya sebetulnya ada confirmation page ya. Apakah Anda ingin menghapus? Ya, kalau ini saya loskan, saya langsungkan, tidak saya berikan confirmation page. Nanti bisa dikembangkan sendiri bagaimana menampilkan confirmation page-nya. Nah, jadi bagaimana cara proses melakukan hapus ini? Kalau tadi di indeksnya sudah kita sematkan di sana. Kan ada hapus.php. Ada hapus.php. Nah, di hapus.php ini nanti kita akan buat filenya juga, namanya hapus.php. Ya. Sangat simpel ya ini hapus.php, karena di sini hanya kita mengecek koneksinya, kemudian kita ambil data WRI-nya tadi ya. Jadi yang ingin kita hapus itu apa ya, di URI ada. Kemudian kita delete ya. Jadi perintahnya adalah delete from, delete dari tabel mahasiswa di mana ID mahasiswanya adalah yang diambil tadi ya, dari URI. Ya, sebetulnya ini juga bisa diambil dari URI tadi. URI-nya itu maksudnya, Pak, kan di atas itu tidak ada URI-nya gitu. Bentar, saya switch. Ini tidak ada URI-nya lah. Dari mana URI-nya? URI-nya itu diambil dari ini tadi, dari indeks ya. Ini sudah masuk ke URI. Ini fungsinya nanti dia akan tampil di URI dengan ID di sini yang ditampilkan ID berapa. Maka dari itu di source code-nya dihapus. Itu dia simpel sekali, delete from mahasiswa where ini. Yang terpenting adalah saat kita melakukan action untuk hapus ini, yang penting adalah where-nya ini. Jangan sampai lewat, jangan sampai lupa. Karena kalau delete from mahasiswa saja tanpa where, udah bablas semua, datanya hilang semua. Kalau nggak ada backup-nya ya hilang gitu ya. Ini benar-benar hati-hati, where sama tadi edit ini juga penting, where itu juga penting. Karena kalau where-nya nggak ada, itu nanti data yang diedit itu berubah semua kalau yang diedit. Kalau yang dihapus bisa hilang semua. Nah, itu sangat bahaya ya kalau sampai terjadi hal seperti itu. Jadi prosesnya yang paling penting adalah bagaimana cara kita hati-hati dalam proses melakukan pembuatan source code. Nah, kita contohkan misal kita ingin hapus adalah Tony Stark ya, kita hapus, hilang Tony Stark, tinggal Spider-Man, Iron Man sama Thor ya. Ini tinggal datanya, tinggal ini saja. Nah,
Itu merupakan bagaimana cara kita untuk bisa melakukan proses create, read, update, dan delete. Sebetulnya cukup sederhana itu ya. Kalau ini source code-nya memang saya buat yang paling sederhana, ya saya memang ambil referensi juga dari internet ya, agar mungkin lebih familiar juga ya. Kalau di internet biasanya kan mereka sudah berpengalaman bagaimana cara kita membuat source code yang mudah. Kalau pengalaman saya sendiri kalau membuat source code itu ya biasanya tidak sesimpel ini gitu, lebih kompleks gitu ya. Jadi saya berikan contoh yang benar-benar sederhana yang mudah dipahami oleh Mas Mbak semua, baik yang di D3, D4 yang komputerisasi akuntansi maupun di teknik informatika. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya adalah menyamaratakan, tidak membedakan mana yang masih paling bisa, mana yang tidak bisa, mana yang tengah-tengah gitu ya. Bagi saya anggap belum bisa semua, karena saya mulai semua dari nol. Jadi saya harap mas-mas semua bisa paham ya apa yang saya sampaikan. Kalau memang ada yang belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan ya. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut agar bisa lebih memahamkan mas-mbak semua dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung gitu ya. Bisa ke live chat atau ke komentar atau ke WA grup atau Japri, silahkan ya. Saya sangat terbuka, Pak, saya mau tanya ini, silahkan ya. Atau terkait project akhirnya, Pak, saya mau ngembangkan ini, kira-kira bagaimana di project akhir, silahkan ya. Saya sangat senang jika ada yang berkonsultasi. Jadi ibarat kata kita kelasnya serasa hidup ya, karena kalau ada pertanyaan seperti itu kan rasanya itu saya bisa memberikan feedback ya, feedback dalam perkuliahan ini dari pertanyaan Mas Mbak semua, meski secara chat ya, tidak secara langsung. Baik, itu ada yang ditanyakan. Jadi untuk materinya di malam hari ini cukup ini ya, bagaimana cara kita menampilkan data, menambah data, mengedit data ya, kemudian menghapus data itu seperti apa, sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, dari awal bagaimana kita tadi kemarin mudah membuat database, tabel, dan kita ambil koneksinya, kemudian kita tampilkan secara data, kemudian bagaimana menambah datanya ke database, kemudian bagaimana cara kita mengeditnya di database, kemudian bagaimana cara kita menghapusnya dari database ya. Itu ada yang ditanyakan, silakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke live chat atau ke komentar atau ke WA grup atau ke WA Japri ya, WA langsung ke saya. Jadi ini source code juga nanti akan saya bagikan, kalau bisa sebetulnya dicontoh. Jadi dalam arti ngoding ulang, ngetik lagi. Jadi jangan hanya di copy paste. Jadi nanti saya akan lihat sebetulnya kemampuan Mas Mbak semua itu sejauh apa. Kalau hanya copy paste punya saya, ya berarti saya anggap memang belum memahami. Tapi kalau oke, nggak masalah copy paste tapi dikembangkan. Bahasanya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah itu penting. Ya, bagaimana cara kita bisa mengembangkan skill kita, terutama dalam skill coding ya, pemrograman itu butuh pengalaman ya, butuh kebiasaan biasanya itu. Jadi ya makanya dibiasakan dalam membuat script itu jangan copy paste ya, tapi meski ada di internet diketik sendiri, nanti akan lama-lama akan menjadi kebiasaan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memahamkan Mas Mbak semua dalam pertemuan pada malam hari ini. Jadi di dalam perkuliahan minggu depan nanti coba akan saya siapkan, kalau memang masuk di responsif web secara form handling nanti akan saya gabungkan, atau kita akan memulai langsung ke proses dalam upload ke hosting, kemudian nanti kita di pertemuan terakhir adalah review semua materi yang sudah kita bahas sebelum kita masuk ke UAS. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Mas Mbak semua yang telah bergabung pada malam hari ini, meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti perkuliahan secara online pada malam hari ini. Saya berharap ya, sangat berharap bisa menjadi hal
yang baik buat Mas Mbak semua terkait materi yang saya sampaikan, dan semoga Mas Mbak semua juga selalu diberi kesehatan. Tetap pesan saya tak bosan-bosannya adalah tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir ya, agar kita bisa segera bertemu secara tatap muka ya. Mungkin ada yang bertanya kan untuk SD, SMP, SMA mereka sudah ada tatap muka, kemudian yang mahasiswa kapan? Ya itu coba nanti kita tunggu saja ya, karena semua itu butuh kajian ya, bagaimana biar kita bisa berkuliah secara tatap muka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Mas Mbak semua. Sampai jumpa lagi kita di pertemuan minggu depan ya. Sehat selalu, selamat malam, sampai jumpa kembali.